Pada slide pertama ini menjelaskan mengenai pengertian umum moral. Secara etimologi, moral berasal dari kata Latin mors yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Menurut KBBI, moral adalah baik buruknya yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Sedangkan menurut Russell, moral merupakan pernyataan dari pemikiran yang berhubungan dengan keantusiasan seseorang dalam bekerja, di mana hal itu dapat merangsang perilaku orang tersebut. Selanjutnya, mengenal lebih jauh Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg adalah salah satu profesor di Harvard University. Ia terkenal karena teori yang ia buat pada tahun 1970-an. Ia mengawali karirnya sebagai psikolog perkembangan yang akhirnya beralih ke bidang pendidikan moral. Konsep dasar moral menurut Kohlberg. Yang pertama, Kohlberg menekankan perkembangan moral manusia pada pertimbangan moral atau moral reasoning, mengapa seseorang melakukan sesuatu perbuatan. Yang kedua, penalaran moral tidak sama dengan sikap moral sekalipun penalaran menjadi dasar perilaku etis. Yang ketiga, setiap orang akan melalui tahapan-tahapan secara sequentially, artinya tidak ada yang dilompati. Dan yang terakhir, penalaran moral berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu tindakan dianggap baik atau benar, ataupun dianggap buruk atau salah oleh seseorang. Menurut Kohlberg, tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moral. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral merupakan dasar perilaku etis yang mempunyai 6 tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi dan akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkembangan moral menurut Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkat dan masing-masing tingkat dibagi lagi menjadi 2 tahap. Pada tingkat pertama ada prakonvensional, yaitu menafsirkan baik atau buruknya suatu perbuatan dari segi fisik seperti hukuman, ganjaran, kebaikan. Pada tingkat 1 tahap 1 ini ada orientasi kepatuhan dan hukuman, yaitu menganggap konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu tindakan sangat menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Seseorang melakukan kebaikan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari sakitnya hukuman. Ia belum sampai pada pemahaman bahwa berbuat baik itu akan memberikan manfaat yang positif. Seperti seorang anak akan merasa bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah benar apabila ia mematuhi perkataan orang tuanya dan merasa bersalah apabila melanggar perintah orang tuanya. Penalaran moral seperti itu pertama-tama didasari oleh kesadarannya bahwa jika ia tidak patuh maka ia akan mendapatkan hukuman yang menimbulkan rasa sakit dan perasaan tidak nyaman. Contohnya seperti anak yang langsung membereskan mainannya sehabis dia gunakan, karena dia tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan baik, karena dia tidak akan mendapatkan punishment dari orang tuanya. Pada tahap 2, ada orientasi relativis instrumental, yaitu perbuatan dikatakan benar apabila perbuatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun individu lain. Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan agar orang tersebut juga melakukan hal yang sama kepadanya atau dia mendapatkan imbalan. Seperti contohnya pada perilaku anak kecil, seorang anak kecil akan nurut, akan langsung melakukan apa yang diperintahkan jika ada imbalannya. Tingkat 2, konvensional. Tingkat moralitas ini juga biasa disebut moralitas peraturan konvensional dan persesuaian atau conformity. Ciri utama tingkat ini ialah suatu tindakan dianggap baik apabila bisa memenuhi harapan-harapan orang lain di luar dirinya, tidak peduli akibat yang langsung dan kelihatan. Tingkat konvensional ini ialah kebanyakan remaja dan orang dewasa. Tingkat konvensional ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap ketiga dan tahap keempat. Pada tahap ketiga, anak baik. Pada tahap ini, orang membuat keputusan untuk melakukan suatu tindakan tertentu semata-mata hanya untuk menyenangkan orang lain, terutama tokoh-tokoh yang memiliki otoritas seperti guru atau teman sebaya yang populer. Mereka sangat peduli pada terjaganya hubungan persahabatan melalui sharing, kepercayaan, dan kesetiaan, dan juga mempertimbangkan perspektif secara maksud orang lain ketika membuat keputusan. Pada tahap keempat, hukum dan tata tertib. Dalam tahap keempat ini,
Orang memandang masyarakat sebagai suatu tindakan yang utuh yang menyediakan pedoman bagi perilaku. Mereka memahami bahwa peraturan itu penting untuk menjamin keharmonisan kehidupan dan meyakini bahwa tugas mereka adalah mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Meskipun begitu, mereka menganggap peraturan itu bersifat kaku atau tidak fleksibel. Mereka belum menyadari bahwa bagaimana kebutuhan masyarakat berubah-ubah, peraturan pun juga seharusnya berubah. Tingkat 3 pasca konvensional. Tingkat ketiga ini bisa juga disebut sebagai moralitas prinsip-prinsip yang diterima sendiri. Pada tingkatan ini, nilai-nilai moral diartikan terlepas dari otoritas dan dari kelompok. Terlepas dari apakah individu menjadi anggota kelompok atau tidak, individu berusaha untuk memperoleh nilai-nilai moral yang lebih sahih yang diakui oleh masyarakat luas, yang bersifat universal dan menjadi hak milik pribadinya. Tingkat pasca konvensional ialah tingkat yang dicapai oleh sejumlah minoritas orang dewasa dan biasanya dicapai setelah usia 24 tahun. Tingkat pasca konvensional ini dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap 5 dan tahap 6. Tahap 5, kontrak sosial atau social kontrak. Dalam tahap ini, orang memahami bahwa peraturan-peraturan yang ada merupakan representasi dari persetujuan banyak individu mengenai perilaku yang dianggap tepat. Peraturan dipandang sebagai mekanisme yang bermanfaat untuk memelihara keteraturan sosial dan melindungi hak-hak individu, alih-alih sebagai perintah yang bersifat mutlak yang harus dipatuhi semata-mata. Karena merupakan hukum, orang juga memahami fleksibilitas sebuah peraturan. Peraturan yang tidak lagi mengakomodasi kebutuhan terpenting masyarakat bisa dan harus dirubah. Kemudian tahap ke-6, prinsip etika universal, tahap ideal yang bersifat hipotesis yang hanya dicapai segelintir orang. Dalam tahap ke-6 ini, kebenaran ditentukan oleh keputusan kata hati, sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang logis, universal, dan konsistensi. Prinsip-prinsip etika universal bersifat abstrak seperti keadilan, misalnya kesetaraan semua orang, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, komitmen pada keadilan, dan lain-lain, yang melampaui norma-norma dan peraturan-peraturan yang spesifik. Mereka sangat mengikuti hati nurani dan karena itu bisa saja melawan peraturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etis mereka sendiri. Baik, dapat disimpulkan, Kohlberg memaparkan dengan teori yang memandang penalaran moral merupakan dasar dari perilaku etis yang mempunyai 6 tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang menyatakan bahwa logika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif.